Selamat sore buat Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya atas nama Joy Paskaria, NIM 2001010230. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi pembelajaran. Nah, yang pertama itu sebelum kita masuk kepada dimensi pembelajaran, kita lihat dulu pasal yang mengatur atau undang-undang yang mengatur tentang pembelajaran. Nah, pasal yang mengatur tentang pembelajaran itu adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pendidikan Nasional, yang dimana pembelajaran di sana dikatakan adalah proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, untuk melakukan kegiatan pada situasi tertentu. Nah, kita tahu belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Nah, bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di rumah seperti mahasiswa, bisa dilakukan di tempat kosnya. Kemudian kita beranjak kepada dimensi pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini yang pertama sekali dibahas itu tentang model dimensi belajar. Nah, apa itu model dimensi belajar? Model dimensi belajar merupakan tentang bagaimana otak bekerja selama orang belajar. Artinya ketika seseorang belajar, otaknya juga harus ikut bekerja. Mari kita lihat bagaimana model dimensi pembelajaran. Yang pertama itu mengembangkan sikap dan persepsi positif. Ini maksudnya tentang pola pikir. Di dalam belajar itu tidak hanya membahas tentang hafalan saja atau tentang materi pembelajaran saja, tetapi pola pikir atau sikap dan persepsi positif juga di sana ikut dibahas. Yang kedua yaitu belajar untuk pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan. Nah, setelah memperoleh suatu pembelajaran, seseorang tersebut harus menerapkan ilmu pengetahuan yang ia pelajari agar tidak sia-sia. Kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tentang perluasan dan perhalusan pengetahuan. Di sini dibahas tentang perluasan. Apa yang mau diperluas? Yang diperluas itu adalah ilmunya. Setelah ilmunya diperluas, kemudian diperhalus. Yang tadinya kasar, masih tidak menentu ilmunya, sekarang menjadi masuk kepada tingkat yang lebih tinggi dan lebih mendalam. Nah, hal-hal apa saja sih yang dipelajari dalam komponen perluasan dan perhalusan pengetahuan? Yang pertama itu tentang identifikasi dan artikulasi. Yang kedua tentang pengelompokan jenis-jenis benda. Yang ketiga tentang generalisasi yang belum diketahui dari analisis. Keempat, pendugaan kondisi yang belum ternyatakan dari prinsip-prinsip. Dan yang kelima, identifikasi dari artikulasi kesalahan di dalam pikiran serta maupun pikiran orang lain. Nah, kemudian kita masuk kepada dimensi perencanaan pengajaran. Nah, di sini ada beberapa poin yang penting untuk dibahas dalam perencanaan pengajaran. Yang pertama itu harus signifikan, yaitu tergantung pada kondisi sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Yang kemudian itu fasilitasnya bagaimana, yaitu fasilitasnya itu tentunya harus memadai. Yang ketiga itu relevansi, yaitu penyelesaian permasalahan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat mencapai tujuan secara efektif.